Usaha ini bernama Wijaya Mulya. Jadi usaha ini membuat makanan ringan yaitu keripik tempe. Lalu usaha ini dimiliki oleh sepasang suami istri yang bernama Bapak Chandra Miftahul Huda dan Ibu Fitri Anita. Tahun berdiri usaha ini adalah 2015. Lalu lokasinya sendiri terletak di Desa Mangunjaya, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Saat ini usaha ini memiliki 25 sampai 30 pegawai yang sudah memiliki tugasnya masing-masing. Lalu pada usaha ini memiliki dua varian keripik tempe, yaitu keripik tempe biasa dan keripik tempe minjas. Lalu daya tahan produk keripik tempe ini berkisar 1 bulanan. Selebihnya masih bisa dimakan, tapi rasa dan bau dari keripik tempenya akan sedikit berubah. Lalu setiap harinya usaha ini menghabiskan 180 sampai 200 kg kedelai untuk pembuatan tempe. Lalu pemasaran keripik tempe ini dilakukan di Tulungagung, Blitar, Malang, Mojokerto, dan Bali. Untuk omsetnya, setiap bulannya usaha ini dapat menghasilkan lebih dari 50 juta rupiah. Lalu permasalahan yang dirasakan oleh pemilik usaha ada 3, yaitu yang pertama adalah banyaknya pesaing di daerah setempat sehingga menyebabkan adanya persaingan harga antara satu pengusaha dengan pengusaha lainnya. Lalu tanggapan dari pihak lembaga adalah menganggap hal wajar karena memang hal ini pasti akan ada di setiap usaha. Lalu yang kedua, mempertahankan kualitas dan ciri khas produk yang dimiliki oleh usaha ini, lalu juga memperluas pemasaran produk. Lalu permasalahan yang kedua adalah permasalahan cuaca. Karena proses pembuatan keripik tempe menggunakan ragi, suhu udara sekitar akan sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya pembuatan tempe. Lalu tanggapan dari pihak lembaga adalah karena cuaca tidak dapat dikendalikan, maka hal ini hanya dapat diatasi dengan cara mengetahui takaran ragi yang pas untuk cuaca yang panas, cuaca yang biasa, atau cuaca yang dingin. Jadi sesuai dengan suhu udara di sekitar. Lalu yang ketiga, permasalahannya adalah harga bahan baku yang tidak stabil, yaitu kedelai dan minyak. Lalu tanggapan dari pihak lembaga adalah karena hal ini tidak bisa dikendalikan juga, jadi pihak lembaga hanya dapat menerima harga yang telah tersedia. Analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Setelah menganalisis pada usaha ini, kekuatan yang ditemukan adalah yang pertama, karyawan yang dimiliki oleh usaha ini terbilang cukup banyak, yaitu 25 sampai 30 orang. Lalu yang kedua adalah keuangan pribadi dan keuangan usaha telah dipisahkan. Lalu yang ketiga, memiliki citra yang baik di masyarakat. Lalu yang keempat adalah memiliki hubungan yang baik dengan pemasok dan pembeli. Lalu yang kedua, weakness atau kelemahan. Yang pertama adalah daya tahan produk hanya 1 bulan. Lalu yang kedua, usaha ini belum mencoba memasarkan produknya ke marketplace yang tersedia saat ini, seperti Shopee atau Tokopedia atau Facebook Marketplace atau website. Lalu yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Yang pertama adalah usaha ini telah memiliki pembeli tetap dari Tulungagung, Blitar, Malang, Mojokerto, dan Bali. Lalu yang kedua adalah merupakan makanan ringan yang dapat diterima oleh semua kalangan. Lalu yang ketiga adalah memiliki hubungan baik dengan para pemasok bahan baku dan para pembeli. Lalu yang keempat adalah threats atau ancaman, yaitu yang pertama adalah banyaknya pesaing di daerah setempat. Lalu yang kedua adalah harga bahan baku yang kurang stabil.
Lalu selanjutnya adalah strategi pengembangan. Menurut saya strategi pengembangan yang cocok untuk usaha ini adalah perpaduan antara strategi WO dan strategi SO. Yang pertama adalah strategi SO, itu adalah singkatan dari Strange Opportunity, yaitu memanfaatkan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang yang ada. Lalu untuk strateginya sendiri adalah memasarkan produk ke daerah yang berpeluang besar. Lalu yang kedua, menjaga kualitas dan ciri khas produk yang dimiliki. Lalu yang ketiga adalah menambah varian baru keripik tempe yang ada. Lalu yang selanjutnya adalah strategi WO, yaitu singkatan dari Weakness Opportunities, yaitu memperbaiki kelemahan yang ada untuk memanfaatkan peluang yang ada. Yaitu strateginya adalah yang pertama, menambah spinner pengering agar daya tahan produk lebih tahan lama. Lalu yang kedua adalah mencoba memasarkan produk ke marketplace yang ada seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, atau website seperti itu. Lalu yang ketiga adalah merekrut pegawai yang memiliki kemampuan untuk memasarkan produk ke marketplace yang saya sebutkan tadi. Saya ucapkan mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penulisan dan penyampaian yang saya sampaikan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.